psikolog atau asisten dalam one center ini? Saya Rebecca Ashila sebagai Direktur Proyek. Pertama, mohon perkenalkan diri dan sebutkan satu alasan mengapa Anda layak untuk bergabung dengan tim ini. Baik, perkenalkan, nama saya Syarma Zaralia. Saya sudah 4 tahun memimpin tim proyek teknologi. Jadi, saya yakin bisa membawa efisiensi dan struktur ke tim ini. Baik, saya Himatul Alain Ramadhani. Pengalaman saya di pengembangan sistem membuat saya terbiasa bekerja bersama tim lintas tim, dan saya yakin saya bisa menjembatani antara teknologi dan kebutuhan proyek. Baik, perkenalkan saya Selsa Sabila. Saya pernah bekerja dalam koordinator administrasi di proyek besar. Saya kuat dalam koordinasi dan hubungan antar anggota. Baik, perkenalkan, nama saya Muda Emira Azaria. Saya memiliki background desain kreatif dan saya ingin tim ini memiliki pendekatan yang inovatif dan berbeda. Perkenalkan, saya Rasya Arti Putri dari Teknik Industri. Saya terbiasa mengelola beban kerja yang tinggi dan membuat sistem kerja menjadi lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Anas Bayaki. Saya berlatar belakang psikologi organisasi. Saya ingin memastikan bahwa dinamika tim tetap sehat dan produktif, terutama saat di bawah tekanan yang tinggi. Oke, baik. Sekarang saya ingin tahu bagaimana Anda menangani permasalahan di bawah tekanan. Ceritakan satu pengalaman ketika Anda berada di bawah deadline yang sangat ketat. Jadi, saat klien meminta revisi besar H-2 presentasi, saya langsung susun ulang timeline tim dan mendelegasi ulang tugas mereka. Hasilnya tetap tepat waktu. Untuk saya pernah menangani bug di jam 11 malam menjelang peluncuran sistem, dan saya melakukan analisis dengan cepat dan melaksanakan koordinasi jarak jauh bersama tim saya dengan selesai. Saya pernah menangani 3 proposal tender dalam waktu 2 hari. Lalu saya buat checklist prioritas dan mengajak tim saya untuk bekerja lembur dan berhasil kirim dengan tepat waktu. Untuk saya pernah kerja lembur dalam seminggu berturut-turut. Saya sempat stres, tapi saya tetap mengutamakan untuk menjaga kualitas. Saya pernah mengalami delay karena vendor, lalu saya langsung merubah strategi logistik supaya tidak semakin mundur. Saat tim saya burnout karena waktunya mendadak, saya usulkan redistribusi tugas serta refleksi singkat harian. Hasilnya membuat tim saya membaik dan target tetap tercapai. Baik, jawaban yang sangat bagus. Saya akan mengajukan satu pertanyaan. Jika Anda dan sekalian adalah sebuah ketua tim dalam suatu proyek dan ada 2 anggota yang berbeda pendapat, bagaimana cara Anda menyikapi hal tersebut? Tolong menjawab. Mulai dari sebelah kiri saya. Untuk saya akan tarik mereka ke dalam diskusi tertutup, lalu dengarkan versi mereka masing-masing dan fokus pada solusi. Intinya netral dan objektif. Untuk saya akan memastikan dulu bahwa eskalasi tidak mempengaruhi kerja tim lain, dan saya akan melakukan dialog dengan mereka melalui pendekatan data dan logika. Mungkin saya akan mengajak keduanya berbicara santai di luar ruangan, karena biasanya konflik bisa reda kalau komunikasi lebih pribadi dan rileks. Untuk saya akan memanggil mereka secara langsung untuk menyelesaikan konflik tersebut, karena sebuah konflik jika tidak diselesaikan akan merusak sebuah tim. Kalau saya akan meminta mereka untuk pause dulu, lalu mengambil alih tugas mereka sementara. Kemudian saya melakukan mediasi. Saya observasi dulu dinamika mereka, lalu saya akan melakukan fasilitasi mediasi. Selanjutnya saya akan membantu mereka untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Nah, dalam proyek ini, kedepannya kalian akan ada perjalanan luar kota selama 5 hari per bulan dan juga kerja lembur. Nah, sekarang saya ingin tahu siapa di antara kalian yang siap untuk kondisi tersebut dan kenapa? Kalau saya siap, meskipun saya perlu adaptasi di awal, tapi saya suka tantangan. Dari saya, selama penjadwalannya lebih bagus dan baik dan komunikasinya juga baik, saya siap dan fleksibel untuk kerja di luar kota dan overtime. Untuk saya pribadi, saya terbiasa kerja mobile, bahkan sambil koordinasi dalam jarak jauh. Saya bisa atur energi saya
saya konsep membuat komunikasi menjadi lebih cepat. Saya siap. Saya sudah terbiasa menangani intervensi tim lintas lokasi. Saya akan pastikan keseimbangan kerja tetap terjaga agar performa tidak menurun. Baik, saya sudah membaca CV dari beberapa kandidat dan saya tidak menemukan sesuatu yang menarik dari CV Anda. Coba jelaskan kepada saya dalam 30 detik kenapa saya harus memilih Anda, dan jelaskan bukankah kandidat lain yang mungkin lebih unggul daripada Anda? Saya mungkin bukan yang paling unggul dalam masalah teknis, tapi saya bisa membuat tim saya berjalan lebih selaras. Itu keunggulan saya. Saya tipe eksekutor. Saya kerja cepat, tepat, dan tidak takut mengambil keputusan yang sulit. Saya tidak banyak bicara dan sistem yang saya jalankan selalu berjalan. Jadi saya itu biasanya hasilnya lebih unggul dan saya tidak impresi. Saya memahami manusia di balik sistem kerja. Saya tahu bagaimana menjaga motivasi tim, dan itu kunci dari proyek yang berhasil. Baik, kalau gitu bagaimana atau apa yang akan Anda lakukan kalau misal proyek ini gagal dan Anda ini terus sebagai penyebabnya? Coba jawab secara cepat tanpa berpikir panjang. Kalau saya akan langsung menunjukkan log yang saya pegang, lalu mencari solusi, bukan mencari kambing hitam. Dari saya sendiri, saya akan meminta data terlebih dahulu dan melakukan postmortem, dan kemudian saya akan menyampaikan analisis tersebut ke atasan. Untuk saya akan menjelaskan posisi saya sebagai bukti, tetapi saya juga akan introspeksi diri. Dari saya akan melakukan evaluasi bukti dan bertanggung jawab jika memang saya salah. Tapi saya akan melakukan bela diri jika memang saya tidak bisa. Saya sangat terbuka dengan kritik, tapi saya akan mengajak tim review bersama untuk kejelasan lebih lanjut. Baik, berdasarkan jawaban yang Anda berikan tadi, Anda berkata bahwa keluarga mendukung penuh untuk Anda mengikuti proyek ini. Jadi status Anda saat ini adalah sudah menikah, ya atau tidak? Jika ya, apakah suami Anda mendukung penuh untuk Anda mengikuti proyek ini? Dan bagaimana sikap Anda saat Anda berada di luar kota? Apakah suami Anda akan ikut keluar kota atau tidak? Oke, kita jawab. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaannya. Jadi status saya saat ini, saya sudah menikah dan saya memiliki kesepakatan dengan suami saya untuk saling support dan saling mendukung untuk dalam hal pekerjaan. Terutama saat ini pun saya keadaan belum memiliki anak, jadi mungkin lebih fleksibel dalam saya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Saya akan menerapkan kedua itu tanpa defensif. Lalu saya evaluasi secara objektif. Jika saya salah, saya akan bertanggung jawab. Jika tidak, saya akan membantu klarifikasi tanpa menyalahkan. Terima kasih semuanya. Sebelum kami akhiri, apakah ada dari Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat? Baik, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, apakah ada ruang kontribusi ide kreatif dari anggota tim, terutama pada tahap awal? Baik, saya juga ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada dukungan pelatihan untuk pengembangan anggota tim di proyek ini? Baik, pertanyaan dari saya, seberapa besar kebebasan teknis yang diberikan kepada anggota tim? Baik, pertanyaan dari saya adalah kapan proyek ini dimulai dan bagaimana struktur timnya nanti? Pertanyaan dari saya adalah seberapa jauh anggota tim bisa mencari solusi saat krisis? Baik, untuk pertanyaan dari teman-teman, yaitu ide evaluasi kreatif dan di awal proyek, ya kan? Jadi benar, kami sangat mendorong hal tersebut, ya terutama di fase perencanaan dan desain thinking. Meski ini proyeknya sangat teknis dan deadline-nya sangat ketat, ide kreatif sangat dibutuhkan, apalagi yang bisa meningkatkan efektivitas kerjasama tim. Jadi idenya harus diukur dampaknya, bukan hanya menarik, tapi harus implementatif. Lanjut kan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari kandidat nomor 3. Tentu kami punya modul onboarding dan pelatihan ini terutama untuk keterampilan kolaborasi
proses berlangsung yang bisa diikuti dengan coaching atau rotasi tugas sebagai bentuk pengembangan kompetensi. Kami percaya orang hebat akan lebih kuat jika didukung dengan pembelajaran yang sesuai. Baik, pertanyaan untuk kandidat nomor 2 yang otonomi teknis, betul. Jadi itu emang pertanyaan yang benar-benar sangat bagus dan menarik ya. Jadi kami bekerja dengan prinsip keseimbangan. Tim itu memiliki ruang atau tools untuk berkreasi selama itu tidak mengganggu dalam integrasi antar bagian. Jadi otonominya itu cukup tinggi, tapi dalam rangkaian koordinatif. Dan kami ingin proyek ini tuh menjadi proyek yang inovatif, tapi masih dalam kendali perusahaan seperti itu. Jadi inovatif boleh, tapi terkendali. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan kandidat pertama, jadi proyek ini akan dimulai dalam 2 minggu setelah finalisasi rekrutmen. Struktur intinya sudah saya tetapkan, tetapi kami cukup terbuka untuk penyesuaian. Terutama jika ada kandidat yang memiliki pengalaman yang spesifik yang dapat memperkuat sisi tertentu dari eksekusi. Jadi ya sebetulnya masih ada ruang untuk diskusi proyek seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dari kandidat A. Seberapa jauh anggota tim bisa mengambil keputusan saat krisis? Dan dalam situasi tertentu, emang kami benar-benar butuh orang yang bisa berpikir cepat dan bertindak cepat, seperti informasi yang ada sebenarnya tadi bahwa ada namun tetap ya masih ada batasannya. Kami dalam pengambilan keputusan cepat untuk hal-hal operasional, tetapi untuk keputusan strategis kami masih butuh minimal konsultasi cepat atau eskalasi singkat. Jadi dari pertanyaan yang di sini itu intinya bertindak cepat boleh, tetapi masih harus bertanggung jawab dan tetap komunikatif. Apakah sudah menjawab? Baik, saya cukupkan interview pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh kandidat yang sudah hadir dan mengikuti sampai akhir interview pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu HR dan Bapak Asesor. Dan untuk keputusannya, kami akan menunjukkan terlebih dahulu dari semua jawaban dan sikap Anda. Kurang lebih kalian bisa menunggu selama 2 minggu. Terima kasih. I got some exotic, it's just flavor when I smoke. How the fuck you getting high with 4 heads on the floor? I'ma pull up in this Fanta, then let it